ditanya tentang pengalaman, kalian harus tahu pengalaman terbesar saya itu adalah apa? Dibully. Oh iya. Enggak sih? Orang-orang mengenal saya itu orang Kuriman. Arya dulu sih ngomong. Arya dulu sih ngomong. Apa? Aura apa ngomong? Saya nih ya di pondok korban bully. Ya. Bully apa? Bully apa? Beneran dibully. Sama Arya tuh ditendang, saya kurang satu kali. Gak berangkat. Pengalaman intinya saya dibully dulu itu. Dulu sekarang pun masih. Tapi saya tetap bertahan. Demi Saya Arya. pernah lipatin baju Ya. ini nih. Udah selesai ditendang. Gimana rasanya? Sama Arya. Beneran. Yang nanya itu besok. Ditendang. Apakah saya tidak marah? Tidak. Ya saya itu marah, tapi saya tidak merealisasikan rasa marah saya. Tidak membalas. Saya sabar terus sehingga saya ditendang sampai agak teralis palanya. Pernah sudah tendang dari belakang pokoknya. Teralis. Teralis apa tuh, Dres? Pager. Ya pagar itu. Saya tidak komplek, tidak tahan saya situ. Gue wis pernah cerita. Ya lanjut. Nanti dulu para jamaah saya tidak. Oke. Dia gak cinta kamu. Jadi dari keterpurukan itulah saya bangkit. Asik. Saya buktikan bahwa saya itu bukan orang yang Cupu. Tapi saya itu. walaupun saya sering dibully, tapi Sering nangis saya juga. sering dibully, sering sakit-sakitan, sering dirawat, sering kurimen. Aku mengaku hari ini, Gak pernah sih. tapi saya membuktikan bahwa di balik setiap kekurangan seseorang itu pasti memiliki sebuah potensi masing-masing. Tidak ada manusia yang Bisa nih, sempurna kecuali temennya Nabi kamera. Muhammad. Waalaikumsalam. Setiap orang punya kekurangan, yakinlah pasti dia punya kelebihan. Kelebihanku apa ya? Kelebihan badan. Kayak gini. Jadi keberhasilan yang saya dapatkan pada saat ini itu semata-mata bukan dari pribadi diri saya sendiri. Ya. Tetapi melibatkan banyak orang yang membantu saya. Semuanya membantu saya. Teman sekelas pun saya ada membantu saya. Menyemangati, semangat, kasih semangat semuanya. Tapi yang tidak paling saya suka satu kata-kata dari teman-teman oleh-olehnya. Ya ora. Kudu oleh kudu. Itu yang kata-kata paling saya tidak suka. Berangkat belum, list oleh-olehnya sudah banyak banget. Aku pengen susu Ada yang Thailand. titip apa coba? Gantungan kunci. Kalau jengking. Jengking goreng. Kalau jengking Thailand. Ada juga Kadal goreng. teman saya titip rokok Thailand. Bacem kadal. Ada lagi yang aneh titipnya apa? Boti Thailand. Ini sekarang boti Thailand. Gimana saya? Coba. Putih itu apa putih? Berarti apa berarti? Ya itu kan di Thailand itu banyak yang itu ya Pak transgender. Ladies. Lo besok bawa satu ya bawa gini. Oh, namanya putih. Iya. Boti adalah bencok ber. Apa sih? Apa sih? Kunci dan coba. Apa? Ketika ditanya orang boleh siapkan dananya. Ya. Siap 5.000 ya. Enggak, aslinya bilang. Dari diri pribadi saya untuk mengeluarkan uang itu sangat susah. Oleh karena itu saya berusaha Minta ke orang untuk tua. mengambil jarul free funding Jadi gratis dari sana. free funded. Oh. Saya berusaha maksimal banget minta bantuan ke sana ke sini kemari ke sana kemari kemanapun saya itu cari bantuan. Aslinya itu ini bukan diri saya sendiri, banyak orang yang membantu saya. Kalau saya yakin, saya ini kalau saya sendiri nggak mungkin saya bisa kayak gini, nggak mungkin. Mustahil, beneran mustahil. Sekolah jarang, Ranking pitulah. kayak gitu juga. Jadi ngergainnya bercanda.
Belanda. remedi semua, ambil pelajaran remedi. Tapi kok bisa sampai saya ke luar negeri? Itu bukan karena diri pribadi saya sendiri, karena orang-orang di balik layar. Dari hasil robotnya. Iya. Kalau dalam sebuah perfilman itu ada aktor, ada sutradara, ada di media semuanya. Nah, saya itu kejatah jadi aktornya, jadi orang-orang yang memperagakan saja. Jadi yang sangat berpengaruh itu sutradara, ada di medianya, Aku apa? ada yang Aku apa ya? Aku enggak. ada beban juga. Nah, Anda bebannya. saya itu cuma memperagakan apa yang diomongkan sama sutradara, sama mentor saya. Kalian tahu kan mentor saya siapa? Tidak. Kang Rizky di Asmara, itu dia mentor saya. Terus itu juga dibantu juga sama Budian, dibantu sama Budian, dibantu sama Bu Rena. Bu Terus Alfi. Bu Alfi juga, ini Bu Alfi yang mengasih informasi kepada saya. Mungkin kalau Bu Alfi nggak kasih informasi ini, saya nggak akan berangkat. Mungkin Jadi saya mentornya Adil siapa berarti? Kang Rizky, Cool. yang pembina saya Kang Rizky. Dari mulai artikel sampai Itu sampai informasi-informasi selanjutnya dari Kang Rizky semua. berarti saudara Alfi Sulaiman udah pas. Enggak, Ustazah Al-Bisoma itu tetap memberikan informasi juga. Informasi saja. Informasi saja. Ada yang membimbing, kamu membimbing juga. Tetap membimbing. Kemarin saya dibimbing, coba kamu post ini buat terus di mention ke akun konferensi internasional atau dunia ini, nanti kamu akan di post juga. Oh iya, ternyata setelah saya post benar itu kan, karena Mbak Alfi kan udah pengalaman ya dia ke luar negeri, jadi saya percaya beliau itu yang menurut saya itu orang-orang yang berpengalaman. Jadi apa ya, kalau Kenapa Ustaz Kang Rizky justru membimbing Azril bukan Kang Rizky sendiri yang sudah ikut gitu? karena mungkin dari Haris itu tuh beliau ada kesibukan yang khusus. Mungkin kalau beliau nanti berangkat, mungkin Ada yang ada yang terbengkalai ataupun ada yang ketinggalan. Kalau saya berangkat kan, saya ada yang nggak mau, saya ada yang mau. Ya. Enggak sih, saya sekolah ya nggak mau, Aja balik sedikit karena baik. nggak sekolah ya nggak mau, ada yang nggak mau, ada dan tidak adanya saya nggak mau. Ya nggak sih? Ya itu saya nggak ngaruh. Tapi sekali bergerak berpengaruh. Ini bukan hasil dari jerih payah saya sendiri. Saya nggak berhak untuk membanggakan hal ini. Nggak pantas. Jangan sampai menjadi orang yang sebagai kacang kok lupa sama kulitnya. Udah pati-pati dibantuin kok membanggakan tuh. Ini loh saya hasil jerih payah saya. Nggak pantas. Nggak pantas kita membanggakan diri pribadi saya. Sedangkan masih banyak orang-orang yang membantu kami di luar. Di balik layar itu masih banyak. Saya sangat berpengaruh tuh orang-orang di balik layar yang mendorong saya untuk ke depan. Jadi yang paling heran itu kayak gini. Berarti Wahyu yang berperan sama. Iya, Wahyu. Wahyu juga pernah bicara kepada saya. Semangat, pasti kamu bisa. Oh, saya semangat. Iya yuk. Iya. Iya iya. Iya. Nah dia mendorong kamu ke depan. Oh iya, dia mendorong saya ke depan. Jadi ini ya. Mikir sih. Kalau ditanya bakat public speaking diri saya itu dilatih sama orang tua saya. Ayah saya itu sering jadi narasumber di acara-acara yang berkaitan dengan politik ataupun tentang kementerian desa ataupun tentang berbau tentang ekonomi desa. Ayah saya itu sering menjadi narasumber. Saya itu diajari sama ayah saya juga. Jadi gini loh cara berbicara di depan umum kayak gini. Jadi saya itu diajari sama ayah saya sejak kelas 3 SD. Sejak kelas 3 SD saya diajarin, saya ikut lomba pidato dari kelas 3 SD udah ikut lomba pidato. Dan alhamdulillah saya di situ belum menang. Ya, Pertama menang apa ya? Kalah. Ayah saya itu pernah berpesan kayak gini. Kata-kata ayah saya membuat saya semangat dalam hidup itu kayak gini. Ini saya dalam hidup saya. Jadilah seseorang yang hidup seperti tutup toples. Memang agak lucu sih kata-katanya. Segala ini ya. Agak lain kata-katanya, tapi kita ambil maknanya yang mendalam. Ayah saya pernah berpesan gitu. Jadilah orang seperti tutup toples yang menutup toplesnya. Kalian tahu toples? Iya. Ya, tutup toples. Iya. Ditutup rapat toplesnya. Ketika tutup kamu angkat, toplesnya akan ikut angkat. Tapi kalau ketika kamu tutup toples setengah-setengah doang, nggak kencang. Kamu akan tutupnya, otomatis toplesnya akan terjatuh. Sama halnya ketika kamu melakukan sesuatu dalam hidup.
Kalau kamu benar-benar yakin akan dirimu, akan potensi pada dirimu, maka kuatkanlah itikadmu, kuatkanlah keyakinanmu, maka kamu akan berhasil mengangkat impianmu. Tapi kalau kamu itu setengah-setengah dalam menjalani hidup, kamu nggak yakin kepada dirimu sendiri, bagaimana orang lain akan yakin kepada dirimu. Ketika kamu tidak yakin sama dirimu, aku nggak yakin sama dirimu, terus lantas bagaimana orang-orang akan meyakini kita? Ketika kamu tutup toplesnya, kamu cuma setengah-setengah doang, kamu angkat toplesnya akan jatuh. Seperti halnya dalam hidup kita. Ketika kita punya sebuah impian, tapi kalau kita nggak benar-benar meraih sebuah impian tersebut, maka impian kita akan terjatuh. Ya nggak sih? Kata-kata ayah saya paling saya dalami sampai saya tua nanti itu kata-kata ayah saya. Terus kata-kata dari ibu saya itu, semua yang saya lakukan itu adalah motivasi dari guru saya, dari kedua orang tua saya. Ibu saya pernah berkata kayak gini, Mas, jadilah orang yang bisa kalian tahu air itu kan mengikuti arusnya. Jadi orang seperti air yang bisa mengikuti arusnya. Nah, tapi ketika arusmu itu menunjukkan kepada jalan salah, jadilah ikan yang mampu melawan sebuah arus. Sekarang kita tahu di dunia pesantren semuanya, kita tahu bahwa identiknya anak pesantren itu dia keterbatasan informasi dan teknologi. Saya merasakan itu. Saya sekolah di HP, informasi semuanya saya keterbatasan. Saya memberanikan untuk melawan arus. Saya akan menjadi berubah menjadi ikan. Saya melawan arus air tersebut. Saya melawan arus tersebut. Saya berusaha. Saya akan membuktikan bahwa santri itu juga keterbatasan informasi, teknologi, namun juga mampu bersaing. Saya cari usaha. Yakinlah, setiap rintangan, setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Saya ambil jalan keluarnya. Saya pelan-pelan. Pertama saya dekati para pengurus, saya coba obrol baik-baik, dan saya dekati juga lurah pondok, alhamdulillah menyetujui. Dan yang paling saya sering lagi dari durian pondok, alhamdulillah juga menyetujui. Ketika saya mengajukan surat rekomendasi, alhamdulillah juga di ACC. Alhamdulillah sekali itu saya memberanikan diri. Terus bagaimana saya mengasih informasi, saya memberanikan diri untuk PD dariku, saya ke Angga 11 di Jemape untuk cari informasi. Ambun saya ke Jemape untuk cari informasi. Itu saya memberanikan diri untuk tetap cari informasi. Saya ke anak-anak desa dari sekolahan, saya ke Jemape, saya nggak malu itu. Emang kalau malu kapan saya akan berubah? Kalau malu saya akan tetap stuck di sini. Saya berusaha dengan para pengurus. Semuanya saya intinya ketika kita mau berubah, intinya itu kita berusaha karena gini. Aslinya semua orang itu mungkin semua orang itu mungkin, namun rasa malaslah yang membuat sesuatu nanti menjadi sesuatu yang mustahil. Jadi berusahalah. Kita itu mampu yang terbaik, cuma rasa malaslah yang membuat kita itu mampu tapi mustahil. Yes.